Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar tentang ASEAN, IPS dan Bahasa Indonesia. Are you ready? Nah, begitu dong, harus semangat ya, karena masih pagi. Nah, sebelum itu Pak Tegar akan cek dulu kesiapannya, cek kerapihannya, coba atributnya apakah sudah lengkap, pakaiannya rapi. Sudah? Ada yang tidak sesuai pakaiannya? Enggak ada, semua pakai pramuka ya? Oke, bagus. Berarti ada kemajuan dari yang minggu lalu ya. Tempat duduknya coba kalian cek lagi, rapikah? Barangkali nanti ada yang basah, nanti mengganggu kalian, atau ada yang kotor. Sudah? Oke, posisi duduknya juga jangan lupa harus duduk tegak. Dibiasakan duduk tegak supaya ya tidak bongkok. Oke, silakan Wildan pimpin doa. Untuk Wildan, Pak Tegar mau bertanya dulu, apakah hari ini semuanya hadir? Enggak. Siapa yang tidak hadir hari ini? Aska, Sion, Ari, Dewi. Ada yang tahu kenapa? Sedang sakit. Nah, oleh karena itu mari kita doakan bersama-sama semoga teman-teman kita diberi kesembuhan. Oke, untuk memulai pembelajaran hari ini kita bernyanyi dulu ya. Tadi sudah hanya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita nyanyikan kembali. Biasanya kalau nyanyi Indonesia Raya itu kita harus berdiri dan sikap sempurna. Silakan berdiri dulu. Nyanyikan dengan hikmat sungguh-sungguh ya. Indonesia
Indonesia Raya itu jangan seperti tadi pas upacara lesu paduan suaranya. Ya. Kelas 6 itu tadi jadi petugas paduan suara. Harus semangat menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Ya, karena kita sudah siap untuk belajar hari ini, kita siapkan juga alat-alatnya. Silakan keluarkan buku tulis, kemudian alat tulisnya. Tadi kita sudah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Itu tandanya Indonesia itu sudah merdeka. Ya. Indonesia sudah merdeka. Tanggal kemerdekaannya kapan? Ya, hari kemerdekaannya itu 17 Agustus tahun 1945. Nah, apakah negara lain juga mempunyai hari kemerdekaan? Ada yang tahu negara Malaysia hari kemerdekaannya kapan? Nah, kita akan mempelajari hari kemerdekaan negara-negara tetangga Indonesia itu sekarang, ya. Kita akan pelajari sekarang. Coba Bapak dengan mau tanya dulu, siapa yang pernah keluar negeri? Ada yang pernah? Pernah tidak? Tidak ada? Tapi kalian tahu negara yang berada di dekat negara Indonesia? Tahu. Ada negara apa saja? Malaysia. Singapura, Malaysia, terus Kamboja. Ada negara apa lagi? Laos. Laos, Myanmar, Filipina. Yang ada di pulau di Indonesia apa? Yang terpisah dari Indonesia? Timur, Leste, yang yang dalam satu pulau di Papua sebelahan dengan Papua apa namanya? Papua New Guinea, itu juga berdekatan dengan Indonesia. Nah, dari beberapa negara itu ada negara yang bergabung ke dalam organisasi yang namanya organisasi ASEAN, ya. Tapi tidak semuanya yang negara dekat dengan Indonesia ikut ke ASEAN. Contohnya Papua New Guinea tidak tergabung ke dalam ASEAN. Sama seperti materi kita yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang negara-negara anggota ASEAN dan profil negara-negara anggota ASEAN. Kemudian kita akan mencari informasi penting. Kita akan mencari informasi penting dari sebuah teks, kemudian membuat kesimpulan dan membuat teks singkat, membuat paragraf sederhana, ya, dari informasi penting yang kalian dapatkan. Tapi kan mau tanya, mengapa ASEAN itu dibentuk? Kenapa sih beberapa negara itu membentuk suatu organisasi? Menjalin persaudaraan. Menjalin persaudaraan, kerjasama, supaya bisa apa lagi? Saling tolong menolong. Ada lagi? Nah, itu adalah alasan mengapa ASEAN dibentuk. Tentunya kita membutuhkan bantuan negara lain. Begitu juga negara lain membutuhkan bantuan negara Indonesia, bantuan negara kita. Maka dibentuklah organisasi yang namanya ASEAN. Pengertian ASEAN sudah dibahas minggu lalu ya? Oke. Nah, ini tujuan pembelajaran hari ini. Melalui pemberian LKPD, kalian dapat menganalisis kondisi dari negara-negara anggota ASEAN. Salah satunya tadi apa? Profil negara. Kemudian yang kedua, melalui diskusi, kalian dapat mempresentasikan hasil analisis tentang kondisi negara anggota ASEAN. Jadi setelah kalian analisis, kalian presentasikan. Kemudian
Melalui pemberian proyek, kalian dapat membuat puzzle pintar mengenai kondisi negara anggota ASEAN. Nah, kalian setelah presentasi, kalian bikin puzzle pintar, ya. Selanjutnya, melalui diskusi, kalian dapat menganalisis informasi penting dari sebuah teks. Informasi penting ini tujuannya untuk kalian nanti membuat puzzle. Puzzle itu kalian isinya didapatkan dari informasi penting dari teks yang kalian dapatkan. Selanjutnya, melalui penugasan, kalian dapat menyimpulkan isi teks. Setelah informasi penting yang kalian dapatkan, kalian simpulkan. Kemudian, melalui bantuan media roda putar, kalian dapat mengembangkan informasi penting tersebut menjadi sebuah paragraf sederhana atau teks singkat, ya. Dari informasi penting yang sudah kalian dapatkan, kalian kembangkan kembali menjadi sebuah paragraf menggunakan kalimat efektif, kosakata baku, dan bahasa sendiri, ya, tapi harus efektif dan baku. Karakter yang diharapkannya, melalui kerja kelompok, kalian bisa diskusi dengan aktif, jangan saling mengandalkan. Kemudian melalui pemberian LKPD, kalian bisa melengkapi LKPD-nya dengan penuh tanggung jawab. Jangan ada yang bolong-bolong, harus serius mengerjakan LKPD-nya. Kemudian melalui pemberian proyek, kalian dapat menunjukkan kondisi negara anggota ASEAN dengan penuh percaya diri. Jadi pada saat presentasi jangan malu-malu, karena itu akan menjadi penilaian Pategar. Nah, ini penilaiannya ya. Sikap spiritual tadi berdoa dan mengucapkan salam. Ada yang tidak mengucapkan salam, ada yang tidak ikut berdoa, berarti nilainya berkurang. Kemudian sikap sosialnya tadi aktif, bertanggung jawab, dan percaya diri. Terus nilai pengetahuannya, penilaian pengetahuannya tentang kondisi negara anggota ASEAN, informasi penting dan kesimpulan. Lalu keterampilannya kalian presentasi, itu dinilai juga. Membuat puzzle, kemudian membuat teks sederhana, itu juga dinilai. Dan yang terakhir produknya, puzzle-nya yang sudah kalian buat, itu juga dinilai. Ya, tahapan kegiatannya, pertama kita analisis teks dulu, mencari informasi penting, kemudian menganalisis kondisi negara anggota ASEAN, kemudian disimpulkan isi teksnya, kemudian kalian presentasi, lalu membuat puzzle, lalu mengembangkan informasi penting dari puzzle tersebut menjadi sebuah teks sederhana. Nah ini, coba kita lihat. Dari negara-negara anggota ASEAN itu ternyata ada yang aspek yang sama, ada bagian-bagian yang memiliki kesamaan, ada juga yang memiliki perbedaan. Kita lihat. Videonya. Ini ada negara-negara anggota ASEAN ya. Persamaannya yang pertama sama-sama beriklim tropis. Karena saling berdekatan, pasti iklimnya juga mirip, ya. Sama-sama dipengaruhi oleh angin muson. Nah ini penjelasannya, angin muson itu apa? Ya, yang menyebabkan musim, angin musiman. Terletak di antara dua samudra dan dua benua. Benua apa saja? Asia dan Australia, Samudra Pasifik dan Hindia. Selamat
agraris. Berarti setiap negaranya pasti ada lahan pertaniannya sebagai bahan makanan pokok. Padi ya, padi sebagai bahan makanan pokok. Kemudian ini kesamaan organisasi yaitu ASEAN, kesamaan induk bahasa, kesamaan asal usul. Masih banyak persamaan lainnya ya. Tapi di balik persamaan itu ada juga perbedaannya. Kita lihat. Yang pertama, dari segi bahasa ya, berbeda, ada yang sama, ada yang berbeda. Indonesia dengan Malaysia ada perbedaannya. Perbedaan suku bangsa. Indonesia beragam suku bangsanya, ada Sunda, Jawa, Batak, Melayu, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan Malaysia, ada perbedaannya, ada juga yang sama. Agama pun berbeda. Negara Indonesia, Malaysia, dan Brunei mayoritas beragama Islam, sedangkan Thailand mayoritas beragama Buddha. Filipina dan Timor Leste mayoritas agama Katolik. Nah, itu perbedaan agama juga menjadi sebuah perbedaan ya. Sistem pemerintahannya pun berbeda. Ada yang berbentuk republik, ada yang berbentuk kerajaan, ada juga yang negara komunis. Mata uang, lambang negara, dan ideologi pun pasti ada perbedaan ya. Mata uang negara Indonesia apa? Kalau Malaysia? Nah, itu jelas berbeda ya. Coba siapa yang mau menunjukkan di mana letak ASEAN? Silakan Hilman. Tunjukkan di peta tersebut mana sih ASEAN itu wilayahnya. Coba yang mana? Nah, ya. Sekitaran situ ya. Di antara benua Australia dan benua Asia. Nah, di sini adalah letak Asia Tenggara. Silakan duduk kembali. Inilah setelah diperbesar, inilah peta ASEAN. Bisa kalian lihat ya. Myanmar, Thailand, Vietnam, Laos, Kamboja, Malaysia, Singapura. Oke, ini ada sebuah teks. Siapa yang mau membaca? Alia, silakan. Baca paragraf pertama. ASEAN adalah organisasi kerjasama regional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Saat ini ASEAN beranggotakan
Kerjasama tersebut terjalin dalam beberapa kegiatan dan dengan dorongan kesamaan unsur-unsur kebudayaan. Semakin mendorong jalin kerjasama di antara negara-negara tersebut. Selain itu, ASEAN memiliki beberapa tujuan, di antaranya mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan kebudayaan di wilayah Asia Tenggara. Juga meningkatkan kerjasama secara aktif dan saling bantu dalam bidang ekonomi, sosial, teknologi, kebudayaan, ilmu pengetahuan, teknik, dan administrasi. Melalui organisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kemajuan negara-negara anggota di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Ya, terima kasih Alia. Nah, tadi ternyata ASEAN itu beranggotakan berapa negara? 10. Tapi ternyata saat ini ada anggota baru, yaitu Timor Leste. Ternyata di awal pada saat membentuk ASEAN itu tidak 10 negara tersebut, melainkan hanya 5 negara, termasuk Indonesia yang membentuk ASEAN. Lalu negara-negara yang lain baru bergabung. Ya. Nah, ini akan Pak Tegar jelaskan tentang negara Indonesia. Kalian lihat dari teks ini mana informasi penting yang perlu kalian catat. Ya, negara Indonesia benderanya sudah jelas ada. Indonesia itu adalah negara yang berbentuk republik yang beribu kota di Jakarta. Ada yang mau melanjutkan membaca? Silakan Abdil. Indonesia adalah berbentuk republik yang beribu kota di Jakarta. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Mata uang negara ini adalah rupiah. Kepala negara dan kepala pemerintah ini adalah seorang presiden. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa yang tersebar di berbagai pulau. Di antaranya suku Batak, suku Jawa, suku Sunda, suku Dayak, dan suku Papua. Agama yang dianut penduduk Indonesia terdiri atas agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan kebudayaan di Indonesia pun sangat beraneka ragam dengan dipengaruhi oleh suku, adat, dan agama yang ada. Oke, terima kasih Abdil. Nah, tadi sudah dijelaskan ya bentuk negaranya seperti apa, ibu kotanya di mana, merdekanya kapan, bahasa yang digunakannya apa, mata uangnya apa, kemudian kepala negara dan kepala pemerintahannya itu siapa, bagaimana keberagaman sukunya. Nah, di sini yang menurut kalian penting informasi-informasinya boleh kalian catat, ya. Selanjutnya, paragraf yang kedua siapa yang mau membacakan? Sylvia, silakan. Indonesia adalah negara ASEAN yang berbentuk kepulauan. Indonesia berbatasan dengan negara Malaysia, Singapura, dan Filipina. Di sebelah utara, sebelah selatan berbatasan dengan negara Australia. Bagian timur berbatasan dengan Papua Nugini
dan sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia dan dilalui oleh garis khatulistiwa sehingga berikut tropis Indonesia terletak di jalur pegunungan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania sehingga Indonesia memiliki banyak gunung berapi. Selain itu, Indonesia juga berada di sekitaran lempeng benua yang aktif sehingga rawan gempa. Sumber daya alam di Indonesia sangat melimpah, dimulai dari pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, dan pertambangan. Sumber daya alam yang berasal dari sektor-sektor tersebut menjadi sumber mata pencaharian penduduk. Terima kasih Sylvia. Nah, di sini dijelaskan bahwa Indonesia itu merupakan negara kepulauan. Kemudian berbatasan di sebelah utara dengan negara apa, selatan dengan apa, timur, barat itu berbatasan dengan apa. Lalu di sini juga dijelaskan bahwa Indonesia terletak di jalur pegunungan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania sehingga Indonesia banyak gunung berapinya. Betul? Betul ya. Gunung berapi salah satu yang menyebabkan gempa. Tadi malam kalian merasa ada gempa? Tapi gempanya karena apa ya semalam? Ada yang melihat berita kan? Nah, nanti kalian cari tahu ya, gempa yang terjadi tadi malam itu akibat apa? Apakah akibat gunung berapi? Apakah akibat pergeseran lempeng? Nanti kalian cari di berita ya. Oke, selanjutnya paragraf yang ketiga silahkan siapa yang mau? Ya Intan, boleh. Sumber daya alam yang dihasilkan oleh Indonesia dalam bidang pertanian adalah sawit, beras, teh, kopi, kelapa sawit, dan tebu. Sedangkan dalam bidang pertambangan adalah minyak bumi, biji timah, emas, gas alam, dan tembaga. Selain itu, Indonesia juga merupakan tempat yang diminati oleh banyak turis. Kepada ekonomi penduduk, kegiatan ekonomi penduduk Indonesia adalah pertanian, pertambangan, dan industri. Indonesia kaya akan sumber daya alam. Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Oke, terima kasih. Nah, sumber daya alam di Indonesia itu ternyata sangat melimpah. Ya, ada rempah-rempah, ada beras, teh, kopi, kelapa sawit, tebu, dan lain sebagainya. Banyak sekali sumber daya alam yang dihasilkan oleh Indonesia. Dalam bidang pertambangan pun ada minyak bumi, biji timah, emas, gas alam, dan tembaga, dan masih banyak lagi. Dan selain itu, sumber daya alam Indonesia itu banyak yang memiliki keindahan sehingga banyak turis yang datang ke Indonesia. Ya, contohnya salah satunya adalah Pulau Bali. Banyak turis yang datang ke Bali untuk melihat keindahannya. Itu juga termasuk sumber daya alam yang Indonesia miliki ya. Nah, lalu kegiatan ekonominya adalah ada bidang pertanian, perikanan, peternakan, pertambangan, dan industri. Itu ya. Sudah dicatat informasi pentingnya? Sudah? Ya, bagus. Nah, sekarang kita bagi kelompok dulu. Silakan kalian duduk secara berkelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sambil kalian mencari teman sekelompoknya, Pak Tegar akan bagikan LKPD-nya ya.
Sudah? Sudah duduk secara berkelompok. Sekarang Pak Tegar minta perwakilan kelompoknya untuk maju untuk memutar roda putar. Kalian mendapatkan negara apa ya? Silakan perwakilan kelompoknya maju berbaris dari mulai kelompok 1, 2, 3 sampai 9. Coba kelompok 1 ya. Coba putar, dapat negara apa? Ya, dapat negara Brunei Darussalam. Ini teksnya diambil dulu. Silakan duduk berkelompok dan kerjakan LKPD-nya. Silakan kelompok 2. Kelompok 2? Ya, putar. Mendapatkan negara Myanmar. Nanti nama kelompoknya berarti kelompok Myanmar ya. Kelompoknya sesuai dengan nama negara yang kalian dapat. Oke, silakan kalian sesuai dengan negara yang kalian dapatkan. Kalian cari informasi pentingnya, lalu isi LKPD-nya. Ingat, kerja bersama-sama, dibagi-bagi tugasnya. Kerjakan dari LKPD 1 dulu, jangan dulu mengerjakan LKPD 2 ya. Tapi kalau untuk menuliskan identitas LKPD 2 boleh. Tapi yang dikerjakan LKPD 1 terlebih dahulu. Oke. Bagaimana kelompok 1? Sudah sampai nomor 4. Untuk mengisi nomor 6 ya, untuk mengisi nomor 6 kalian harus mendengarkan temannya yang presentasi. Jadi nanti untuk mengerjakan nomor 6 kalian dengarkan yang temannya yang sedang presentasi. Dan satu negara lagi adalah negara Indonesia yang tadi sudah Pak Tegar tayangkan di PowerPoint. Kalian sudah mencatat hal pentingnya kan? Ya, nah itu dituangkan untuk yang Indonesia. Silakan kalian tuliskan di nomor 6. Ya, negara Indonesia di nomor 6. Dan selanjutnya itu negara-negara yang lain pada saat teman kalian presentasi. Silakan kelompok 1 terlebih dahulu.
Kelompok 1 bacakan hasilnya, presentasikan hasil penemuan informasi pentingnya. Silakan. Yang lain dengarkan untuk mengisi ya. Untuk mengisi nomor 6, dengarkan kelompok 1 presentasi. Silakan perwakilannya saja. Ibu kota Bandar Seri Begawan. Hari kemerdekaan 1 Januari 1944. Mata uang negara Brunei. Bahasa resmi Melayu untuk negara Nusantara. Batas negara Sebelah timur Malaysia, sebelah utara Filipina, sebelah selatan Indonesia, dan sebelah barat India. Sumber daya alam pertanian, kelapa sawit, kelapa dan karet, pertambangan, minyak bumi dan gas alam, kegiatan ekonomi, perjalanan dan pertanian. Oke. Sudah diisikan nomor 6-nya. Yang dipresentasikan oleh kelompok 1 itu adalah isi dari nomor 6 yang ada di LKPD kalian. Maka dari itu tadi Pak Peter sudah mengingatkan untuk mendengarkan temannya pada saat presentasi. Ya. Jadi pada saat temannya presentasi, dengarkan karena ini adalah jawaban dari nomor 6. Ya, nomor 6 itu dari berbagai negara. Jadi nanti kalian isinya itu pada saat teman-teman kalian presentasi. Begitu. Oke, silahkan duduk kelompok 1. Terima kasih. Berarti saatnya kita mengerjakan LKPD 2. Tapi sebelum itu, silakan perwakilan kelompoknya untuk memutar roda putar yang kedua tentang aspek kondisi atau profil negara anggota ASEAN. Silakan perwakilan kelompoknya berbaris kembali. Kelompok 1, silakan diputar. Kelompok 1 mendapatkan aspek bendera. Ya, silakan kembali. Kelompok 2. Kelompok 2 mendapatkan mata uang. Kelompok 3. Mendapatkan sumber daya alam. Kelompok 4. Mata uang sudah, ulangi. Ya, ibu kota. Selanjutnya kelompok 5 ya. Mendapatkan bahasa resmi. Selanjutnya mendapatkan kegiatan ekonomi. Silakan kalian kerjakan LKPD 2-nya. Kalian tuliskan di LKPD, di tabelnya itu ada aspek. Nah, aspek itu adalah yang kalian dapatkan pada roda putar barusan. Ya, kalian rangkum kembali aspeknya yang tadi sudah dipresentasikan oleh temannya yang lain.
tapi bajunya keren. Sudah? Ini pertumbuhan. Ini buat Sudah? Oke, jika sudah, jika sudah mengisi LKPD yang kedua, untuk yang nomor itunya saja ya, yang bagian tabelnya saja. Sekarang, kalau sudah, kita siapkan alat dan bahannya. Tabel LKPD 2 sudah diisi 10 negara. Untuk yang kebagian batas negara itu pasti panjang ya. Kalian boleh tuliskan di bagian bawahnya atau di belakangnya. Siapkan alat dan bahan. Styrofoamnya, kertas warnanya, ikuti instruksi dari Pak Tegar. Sekarang kalian siapkan alat dan bahan. Peralatannya apa saja? Cutter, penggaris, pensil, gunting, spidol. Oke, kalian lihat ini adalah cara membuat puzzle. Nah, cara membuat puzzle pintar. Puzzle pintar itu bisa kita gunakan untuk games nanti setiap pembelajarannya. Terdengar? Berarti akan Pak Tegar sambil jelaskan juga ya. Nah, langkah yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan. Nah, menyiapkan alat dan bahan. Kemudian langkah yang kedua adalah membuat pola. Langkah yang kedua adalah membuat pola. Kalian tuliskan, jangan lupa di LKPD ada ya soalnya, pertanyaannya. Setelah membuat pola, langkah yang ketiga adalah
memotong pola. Nah, jadi polanya dipotong ya sesuai dengan yang diinginkan. Langkah yang keberapa sekarang? 4. Langkah yang keempat adalah memotong origami sesuai bentuk pola puzzle. Memotong origami sesuai bentuk pola puzzle. Langkah yang keberapa sekarang? Langkah yang kelima, menempel kertas origami pada puzzle. Sudah? Menempel kertas origami pada puzzle. Nah, ditempel tuh kertas origaminya ya supaya berwarna. Dan langkah yang terakhir adalah menuliskan pertanyaan dan jawabannya. Ini tahapannya. Tahapan membuat puzzle yang pertama adalah menyiapkan alat, menyiapkan bahan, membuat pola, memotong, menempel, lalu finishing. Nah, kita buat puzzle, silakan. Silakan buat puzzle-nya yang sudah dipola, kemudian ditempel pada puzzle-nya menggunakan lem kertas. Tempelkan dulu kertas origami pada potongan puzzle. Yang sekarang kalian lakukan adalah menempel potongan puzzle-nya terlebih dahulu. Kasih ya. Kasih ya. Gak dikasih. Sini nanti pinter nggak mau bolos ya. Tempel semuanya. Yang panah itu ditulisi nama negara ASEAN. Ya, yang panah itu nama negara. Sedangkan yang kotak puzzle-nya itu adalah aspek yang kalian tulis. Kalau aspek mata uang berarti negara Indonesia mata uangnya rupiah. Negara Malaysia mata uangnya ringgit, kayak gitu. Disesuaikan dengan panahnya.
Sini aja lah udah. Ini kan cukup. Berarti di sini. Di panahnya gimana? Pak. Ini aja. Jadinya ada dua. Jangan lupa kalian tuliskan kendala. Gimana ini? Ya gini. Ini satu dulu. Nah, ini kan panahnya ke sini. Nah, yang ini berarti panahnya ke sini. Yang ini iya mengarah ke kotak. Nah, sok semuanya. Ini sayang dia. Lalu sisakan satu yang kotak untuk menuliskan nama kalian. Anggota. Jalannya di bagian bawah. Kalau di atas kan aspek, dan di bawahnya tengah-tengah. Ya. Oke. Jadi ini batas Coba, bagaimana proyek puzzle-nya sudah selesai? Ternyata membutuhkan waktu yang lama sekali ya. Sekarang Pak Tegar mau meminta kelompok yang selesai duluan tadi kelompok 2. Silakan kelompok 2 presentasikan hasil membuat puzzle-nya dan juga membuat paragraf sederhana. Silakan.
Kelompok yang lain, perhatikan, nanti Pak Tegar akan meminta 3 kelompok untuk mengomentari hasil pekerjaan dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan presentasikan hasil pembuatan puzzle tentang mata uang. Mata uang negara anggota ASEAN diantaranya Indonesia, mata uangnya rupiah, mata uang Malaysia adalah ringgit, mata uang Singapura adalah dolar, Filipina peso, Thailand baht, Brunei dolar BN, Vietnam dong, Laos kip, Myanmar Negara ASEAN. Myanmar Kyat dan Kamboja Riel. Oke, silakan dari kelompok lain siapa yang mau mengomentari puzzle-nya dan juga pembuatan paragrafnya. Iya, silakan. Kelompok 3 mau berkomentar. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi dari kelompok 3. Ini mengomentari puzzle kurang ajar ya. Ada lagi? Kalau untuk teksnya, Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan untuk kembali. Ya, terima kasih. Kalian sudah membuat puzzle dengan sangat baik, walaupun tadi kendalanya adalah waktu pengerjaannya membutuhkan waktu yang lama ya, karena harus memotong dulu, menempel, kemudian menuliskannya. Nah, Pak Tegar mau tanya, bagaimana profil negara-negara anggota ASEAN? Apakah sama semuanya? Tidak, berbeda-beda. Walaupun letak negaranya berdekatan, coba perhatikan semua ke depan. Walaupun negaranya berdekatan letaknya, tetapi ternyata profilnya itu berbeda-beda. Nama mata uangnya ada yang sama? Beda semua. Tadi ada Brunei dan Singapura yang dolar ya. Tapi kan beda, dolar Singapura dengan dolar Brunei itu berbeda. Lalu batas negaranya sudah jelas, karena letak negaranya berbeda-beda, maka batas negaranya pun berbeda-beda. Yang kemungkinan akan banyak kesamaan itu pada sumber daya alam. Kenapa bisa banyak yang sama? Tadi seperti pada video, sama-sama berada pada iklim tropis. Maka hasil sumber daya alamnya pun akan sama mirip. Akan mirip, yaitu pertanian, perikanan. Kenapa perikanan? Karena dekat dengan laut. Ya, coba perhatikan dulu ke depan, tidak sibuk sendiri. Oke. Kemudian apalagi yang ada kemiripan? Di kegiatan ekonomi. Mengapa bisa? Karena kan tadi sumber daya alamnya juga sama. Kalau yang sumber daya alamnya di bidang pertanian, pasti kegiatan ekonominya pun pertanian. Kegiatan ekonomi dipengaruhi oleh sumber daya alam. Sumber daya alam dipengaruhi oleh iklim tropis karena letaknya dekat dengan garis apa? Khatulistiwa. Oke. Silahkan
kumpulkan pekerjaannya LKPD, puzzle-nya ditumpuk ya. Puzzle dulu, di atasnya baru LKPD. Silakan kumpulkan di depan. Ya, silakan dikumpulkan di sebelah sini ya. Ya, ditumpuk saja puzzle, kemudian LKPD, puzzle, LKPD. LKPD-nya sudah disusun ya. Silakan kelompok yang lain, perwakilannya saja yang mengumpulkan. Ya, yang lainnya silakan rapikan kembali mejanya karena kita akan mengerjakan soal evaluasi. Oke. Sudah 9 kelompok ya? Sudah dikumpulkan? Sambil kalian merapikan meja kalian, sambil perhatikan. Nih, Pak Tegar akan membagikan soal evaluasi. Pak Tegar minta bantuannya untuk KM keduanya. Silakan ke depan. Orang satu. Ada yang lebih? Ada soal yang kurang? Ini ada lebih. Ada lebihnya. Tadi ada berapa orang yang tidak masuk? Ada 4 orang. Lebihnya 4. Oke. Silakan kalian kerjakan dalam waktu 10 menit. Kerjakan secara mandiri. Waktunya tinggal 2 menit lagi. Ada yang sudah selesai? Belum?
Ya, sepertinya ada yang sudah hampir selesai. Jangan lupa kalian tuliskan namanya di atas. Tuliskan dulu yang belum nama. Nanti Pak Tegar bingung memeriksanya. Ini punya siapa? Kalau yang belum diberi nama, kalian tuliskan dulu nama kalian di bagian atas. Sudah diberi nama semua? Ya, wah jangan sampai terlewat. Diberi nama. Oke, waktu 1 menit lagi. Ada yang sudah selesai? Silakan dikumpulkan yang sudah selesai. Silakan yang sudah selesai boleh dikumpulkan di sini aja. Ya di sini ya, dirapihkan. Cek kembali yang belum diberi nama. Tadi kan sudah diingatkan sama Pak Tegar. Tuliskan namanya. Namanya. Ada yang belum? Sudah selesai semuanya? Ada yang belum dikumpulkan? Siapa yang belum dikumpulkan mana? Udah semua ya? Oke, kita lanjutkan. Padahal mau tanya, tadi kita sudah belajar apa saja ya? Membuat puzzle, kemudian ASEAN. Apanya di bagian di ASEAN itu bagian apanya? Profil negara anggota ASEAN. Ada apa saja profil itu? Ada bendera, terus ibu kota, mata uang, batas negara, bentuk negara, dan lain sebagainya ya. Bagaimana perasaannya setelah membuat puzzle? Nanti kalian akan bisa gunakan puzzle ini untuk games, ya. Kalian copot puzzlenya, silahkan susun, misalkan oleh Akbar yang aspek mata uang, nanti dinilai betul semua enggak, misalkan. Nanti gantian diacak kembali, disusun oleh Gio. Nanti siapa skornya yang lebih tinggi, itu bisa dijadikan games ya, puzzle ini. Gitu. Apa kesimpulan pembelajaran hari ini? Kita sudah belajar profil negara, kemudian profilnya dibuatkan menjadi puzzle. Dari puzzle tersebut kalian membuat apa lagi? Teks, kesimpulan, dan teks sederhana menggunakan bahasa kalian sendiri. Berarti semua kegiatan pembelajaran hari ini sudah selesai dilaksanakan. Dan untuk mengecas semangat kalian, tadi kan ada tentang
kemerdekaan ya, hari kemerdekaan negara-negara ASEAN. Indonesia merdeka pada tanggal. Nah, berkaitan dengan itu kita nyanyikan lagu Hari Merdeka. Oke, akhirnya kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Setelah ini kalian akan olahraga ya. Tapi kita tutup dulu pembelajaran bersama Pak Tegar dengan membaca doa yang dipimpin oleh KN. Silakan Wildan. Mana Wildan? Oh ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kalian silahkan berganti pakaian untuk olahraga.